Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Pandya Putra dengan NIM 202105101032 dari kelas A. Perkenalkan, saya Aulia Nabila dengan NIM 202105101140 dari kelas C. Di sini kami akan membahas tentang bagaimana cara memahami logical fallacy. Nah, yang pertama kita harus tahu itu, what is logical fallacy? Apa sih logical fallacy ini? Nah, fallacy berasal dari kata fallacia yang berarti deception atau menipu. Sesat pikir atau logical fallacy adalah tipe argumen yang terlihat benar, namun sebenarnya mengandung kesalahan dalam penalarannya. Ada tiga karakteristik logical fallacy. Yang pertama adalah ada kesalahan logika berpikir, yang kedua ada dalam argumen, yang ketiga ada kesan menipu. Macam-macam logical fallacy dan contohnya. Yang pertama, ad hominem. Ad hominem itu termasuk dalam jenis sesat pikir yang terjadi ketika dua pihak beradu argumen. Pada jenis ini, satu pihak akan menyerang pribadi pihak lain yang tidak berhubungan dengan pembahasan. Mereka akan menyerang dengan menuju pada bentuk badan, keadaan hidup, serta masih banyak lagi sehingga tak jarang mengakibatkan body shaming. Hampir sama seperti ad hominem, strawman akan menanggapi suatu argumen pihak lain di luar konteks. Walaupun tidak menyerang pribadi pihak lain, strawman akan mengalihkan topik pembahasan disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini bertujuan agar pembahasan yang mereka tidak ketahui dan atau tidak disetujui akan beralih ke topik yang mereka buat sendiri. Setelah itu ada hasty generalization. Hal ini, hasty generalization dapat terjadi ketika suatu pihak tidak memiliki data yang memadai. Mereka akan berargumen sesuai data yang mereka miliki sehingga akan keluar dari topik. Salah satu contoh sesat pikir ini adalah ketika kita bertemu beberapa teman kita yang dari Bali yang berbadan langsing, sehingga kita akan berargumen bahwa semua orang Bali itu langsing. Setelah itu ada begging the question. Begging the question terjadi ketika suatu pihak menggunakan pola pikir yang melingkar. Hal ini akan menjadi tidak jelas bagian mana yang argumen dan bagian mana yang pro kontra. Begging the question sering terjadi dalam lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contoh sesat pikir ini seperti seseorang yang memberi pertanyaan tetapi diulang menjadi pernyataan sehingga akan membuat ambigu pendengarnya. Nah, yang selanjutnya ada post hoc. Post hoc ini terjadi ketika kita terlalu yakin dengan sesuatu yang berdekatan sehingga akan melebih-lebihkan kejadian itu. Sesat pikir ini banyak terjadi tanpa beradu argumen dengan pihak lain. Contoh sesat pikir post hoc yaitu ketika kita yakin cicak membawa malapetaka karena di hari sebelumnya seseorang kejatuhan cicak dan di hari berikutnya seseorang itu kecelakaan. Lalu yang nomor 6 ada ad ignorantum, yaitu sesat pikir yang terjadi ketika seseorang berargumen bahwa suatu hal sama dengan hal yang lainnya sehingga menimbulkan konflik. Pihak ini akan melebihkan suatu topik dengan ketidaksetujuan. Contohnya yaitu penilaian tentang buku seorang penulis yang sebelumnya tidak bagus sehingga dia beranggapan bahwa buku yang lainnya juga tidak bagus. Padahal pihak tersebut belum pernah membaca buku tersebut. Lalu yang selanjutnya ada burden of proof reversal. Sesat pikir ini terjadi ketika seseorang berargumen, tapi ketika ditanyakan alasannya, orang itu akan meminta orang lain memberikan alasan. Hal ini sering terjadi ketika seseorang berargumen tidak berdasarkan data dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki. Orang yang memberikan alasan pada sesat pikir ini cenderung setuju dengan pembuat argumen. Lalu yang terakhir ada non sequitur. Nah, sesat pikir ini terjadi ketika argumen yang disampaikan seseorang benar, tapi kesimpulannya salah. Bisa juga terjadi ketika argumen dan kesimpulannya sama, tetapi keduanya tidak berhubungan dan tidak logis. Sesat pikir ini sering terjadi ketika debat atau argumen berjalan. Berbagai kesalahan dalam beradu argumen sangat banyak. Kesalahan tersebut juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kesalahan dasar sehingga kesalahan besar terjadi sehingga dapat berakibat fatal. Nah, itu dia rangkuman 8 jenis logical fallacy yang harus kita ketahui agar kita bisa beradu argumen. Sekian dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.